Purbaya dan anggaran yang tak bisa diam. DPR mulai gerah. Begitu Purbaya buka suara, sebagian anggota DPR langsung menegur. Katanya, Menteri Keuangan jangan bicara hal teknis, itu urusan ESDM. Katanya lagi, jangan menimbulkan kebingungan publik. Tapi mari kita tanya balik. Kebingungan publik itu muncul karena siapa? Karena Purbaya bicara? Atau karena data yang selama ini disimpan rapi tapi tidak transparan? Lucu, tapi juga serius. Baru beberapa minggu menjabat, nama Menteri Keuangan Purbaya sudah jadi topik nasional. Bukan karena gaya pakaian, bukan karena gimmick politik, tapi karena nyalinya. Ia bicara apa adanya. Soal uang negara, soal efisiensi, dan soal keberanian untuk bilang tidak di tengah budaya asal setuju. Dan jujur saja, kita sudah lama menunggu tipe pejabat seperti ini. Pejabat yang kalau bicara anggaran, tidak sekadar membaca catatan staf. Pejabat yang tidak takut kehilangan teman, asal tidak kehilangan integritas. Soal dana yang menguap, Purbaya menyoroti hal yang sebenarnya semua orang tahu, tapi pura-pura lupa. Anggaran negara sering tidak terserap. Uangnya ada, programnya ada, tapi hasilnya entah kemana. Selama ini kalau dana tidak terserap, alasannya klasik. Proses panjang, birokrasi rumit, koordinasi belum rampung. Namun yang terjadi, rakyat menunggu, proyek mangkrak, dan laporan tetap terlihat baik-baik saja. Nah, disinilah Purbaya datang membawa sikap baru. Kalau tidak bisa jalankan anggaran dengan cepat dan tepat, uangnya dialihkan ke yang lebih dibutuhkan. Tegas, tapi adil. Tidak basa-basi. Ketika Purbaya bicara soal gas, lalu datanglah gebrakannya soal harga LPG. Ia bilang harga realnya Rp45.000, tapi masyarakat cuma bayar Rp15.500 berkat subsidi. Masalahnya di lapangan harga malah di atas Rp20.000. Artinya apa? Ada sesuatu yang tidak nyambung antara data dan kenyataan. Subsidi yang katanya tepat sasaran ternyata masih bocor. Dan ketika Purbaya menyebut hal itu, sebagian pihak langsung kaget. Kaget bukan karena salah, tapi karena ada yang berani bicara. Biasanya hal-hal seperti itu dibahas di ruang tertutup, bukan di depan publik. Tapi Purbaya memilih jujur, meski tahu risikonya dikritik, diserang, bahkan mungkin dijauhi. Purbaya tidak sedang mencari panggung. Ia sedang membongkar panggung yang selama ini tertutup tirai birokrasi tebal. Dan DPR seharusnya tidak gerah, justru bersyukur. Karena ada pejabat yang mau bicara jujur tentang angka-angka yang menyangkut uang rakyat. Program bergizi, tapi anggarannya sakit. Kritik Purbaya soal program makan bergizi gratis juga bikin heboh. Bukan karena ia menolak programnya, tapi karena ia mempertanyakan logika penggunaannya. Ia bilang, kalau anggaran MBG tidak terserap, ya alihkan ke beras 10 kg untuk rakyat. Sederhana, bukan? Tapi ternyata, kesederhanaan seperti itu sering jadi ancaman di sistem yang terbiasa rumit. Sebagian pejabat marah, merasa disindir. Padahal yang dikritik bukan programnya, tapi ketidakefisienannya. Rakyat butuh hasil, bukan seremonial. Dan itulah inti kritik Purbaya. Jangan biarkan program bagus mati di meja administrasi. Luhut ikut turun, situasi makin panas. Sampai akhirnya, nama besar seperti Luhut Binsar Panjaitan ikut bicara. Ia membela kepala BGN dan menilai ancaman penarikan anggaran terlalu keras. Tapi di situ justru menariknya. Ketika satu menteri bicara jujur, sistem refleks membentengi diri. Yang sedang kita saksikan bukan sekadar perbedaan pendapat antar pejabat. Ini adalah pertarungan budaya kerja. Antara yang ingin mempercepat perubahan dan yang ingin mempertahankan kebiasaan lama. Dan di tengah pusaran itu, Purbaya berdiri sendiri. Membawa gagasan yang tidak populer, tapi diperlukan. Efisiensi itu bukan ancaman, tapi penyelamatan. Posisi Purbaya, dekat presiden, dekat rakyat. Kini kita tahu, Purbaya bukan menteri biasa. Menurut Perpres nomor 139, tahun 2024, Kementerian Keuangan langsung berada di bawah Presiden Prabowo. Tidak lagi di bawah Menteri Koordinator Perekonomian. Artinya ia punya jalur cepat ke presiden. Dan itu menjelaskan banyak hal. Kenapa ia berani, kenapa ia bicara terus terang, kenapa ia tidak takut menegur program besar sekalipun. Bagi sebagian pejabat ini mungkin terlihat koboi. Tapi bagi rakyat, ini bentuk ketegasan yang sudah lama ditunggu. Kita butuh pejabat yang tidak sibuk menjaga posisi, tapi menjaga amanah. Ketika keberanian jadi cermin,
Yang menarik adalah gaya keras Purbaya sebenarnya mencerminkan kejujuran. Ia tidak sedang menantang siapapun, ia hanya menantang cara lama berpikir. Ia tahu kalau anggaran bocor, yang dirugikan bukan pemerintah, tapi rakyat kecil yang menunggu bantuan, subsidi, atau proyek.